Halo Om Indah, selamat ulang tahun. Semoga tahun yang mendatang ini membawa Om Indah lebih banyak rezeki. Semoga sehat selalu dan semoga as always menjadi Om yang sangat ganteng. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, usahanya, pekerjaannya, juga keluarga sehat selalu dan panjang umur. Yang mana nih buat Om Indah? Manual. Tapi mending yang ini sih. Buat Om Indah yang kita suka. Enggak, maksudnya yang Bukan, buat Om Indah yang kita suka. Jadi buat Om Indah yang Om Indah nggak suka. Gimana ya? Jadi yang kita suka jangan dikasih ke Om Indah gitu. Betul. Tapi biasanya gue suka yang dia suka. Sudahlah, bukti udah bagus juga gue beliin. Gue tuh suka punya penyakit gitu tuh, ngebeliin kue atau ngebeliin sesuatu buat orang lain, terus gue juga pengen. Tadi mau beli hampers kemahalan. Emang kayak bayi aja masih pakai hampers? Pampers. Oke. Nenek, ini mau Om Indah yang mana? Ah, dia kan mesti banyak sayur dong, ini aja lah. Bener. Oh iya betul juga sih. Nah, ini rumput yang di depan nih, Bu. Betul sekali. Ini daun paya. Ini salmon yang baru diambil Mbak Siti di pasar. Nonton ambilin itu dong, Li. Lilin yang buat mati lampu, yang satu yang gede. Nanti pasti sama Tio ada lilinnya. Oh iya bener. Harus ada ya. Oke, aku nggak dengar tadi Cipta ngomong apa, tapi yang paling pasti di antara perkakas yang segini banyak di meja makan. Ada buat gigi, ada gunting, ada ini. Sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan surprise buat Bakti. Surprise? Tentu tidak. Yang surprise mungkin ini. Hey lady, lo mau ngucapin apa tuh buat Siapa ya? Mas Indra lah. Oh, ya. Selamat ulang tahun Mas Indra. Semoga Maaf, aku nggak bisa lembut bicaranya. Ulangi. Action. Selamat ulang tahun Mas Indra. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezekinya. Yang pastinya tambah anak lagi satu. Orang mau suruh minum air putih, suruh tambah anak. Ya udah, gue mau pergi. Semoga misi ini berjalan dengan sangat baik. Ini bukan ya? Salah. Salah. Ah, lilinnya udah dipakai sih, udah nggak apa-apa lah. Kan yang penting kan masih kelihatan baru. Bener. Tio, lo baik-baik di sini ya. Baiklah. Ini udah dipakai kan peniti. Peniti. Apa namanya? Apa sih, Cip? Apa tadi? Gue nggak dibikin air minum. Ada es batu kayak air putih. Ya aku nggak tahu kalau itu. Harus tahu. Gue nggak perlu ngasih tahu banyak hal. Lo lihat ibu lo udah cantik, berarti es batu siap. Ayo. Now. Yaudah ya guys, tadi ya Mas Siti lagi berantem mulu. Jadi kita tunggu sampai sana. Oke, bye. Udah cukup belum nih, Cip? Cukup tapi agak kurang sih Tendi. Ya Belum cukup lightingnya. kurang. Masih agak. Nah, itu serem dong. Ya. Oke. Sial. Anda tidak bawa lampu lalu lintas. Ya bukan lampu lalu lintas. Itu cukup nggak, Cip? Cukup banget dong Tendi. Kenapa ya demi seorang Bekti kayaknya gue tuh suka gitu buat bela-belain kasih surprise. Apakah Bekti suka melakukan itu? Tentu tidak. Jadi sekarang kita lagi di bawah, gue lagi kompak-kompakan sama Dila. Udah kompak-kompakan terus nih sekarang ya. Jadi gue lagi ngeset nih sama Dila untuk standby di satu daerah. Tadi gue mau kasih daerahnya daerah Banten, kejauhan. Banten. Iya, akhirnya di sini aja sekitar Cilandak. Jadi kan bisa ketemu di tengah. Nah, terus gue mau ngeset nih, mau ketemu sama Bekti. Hilang nggak muka gue? Hilang muka gue. Bekti dalam posisi begini. Gue bilang, pokoknya kasih punggung tebelnya dia ya, Dila, kata gue gitu. Iya, pas gue bilang gini, Dila kita udah mau nyampe nih, udah mau turun. Jangan, soalnya dia lagi live Indosiar. Sopo. Live Indosiar, dia ikut dangdut sekarang. Kayaknya. Ya udah pokoknya kita tunggu aja deh kabarnya. Mana dia? Happy birthday Bekti. Kaget dong, apa kayak? Kaget lah ini. Ibu. Hai Daphne. Di bunda kok. Hai Daphne. Ini gitu loh. Happy birthday. Aduh, ini ya Allah. Aduh, gue lupa jadinya tuh kan. Hari ini misi untuk memberi surprise Bekti berhasil.
Ngagetin banget kan surprise-nya? Ngagetin banget gak Bekti? Banget, gue kaget banget. Ya ampun. Sampai mau copot jantinya. Tapi tau gak sih tadi pagi pas gue bangun ya, pas gue bangun pagi-pagi gue langsung berdoa buat lo, buat kalian gitu ya. Terus di 7:30 gue lihat lagi treadmill, kan body gue kan yahut sekali kan ya. Terus gue lihat jam 7:30 itu momen pas Bekti lagi musibah ya tahun lalu ya. Lo gak inget sama sekali Bekti? Nggak inget untuk kejadiannya seperti apa, aku siaran kayak gimana, terus ngapain di kamar mandi itu. Kalau dan lu nggak inget sesudah itu ada kejadian-kejadian apa? Kalau lu mau ingat-ingat kembali, Ya. mungkin gue bisa aja pemirsa untuk mengingat tepat di setahun yang lalu apa yang terjadi. Berita Indra Bekti tak sadarkan diri saat siaran di sebuah stasiun radio. Bekti mengalami sakit yang cukup serius. Tadi pagi mengalami pingsan. Dari kabar orang terdekatnya, jika Indra mengalami pecah pembuluh darah di bagian kepala. Jadi pada saat siaran, Bekti mengeluh pusing kepalanya. Jadi bukan jatuh di kamar mandi, ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan kebahagiaan ya Bekti. Mudah-mudahan bisa kembali pulih begitu ya. Mudah-mudahan nih operasinya lancar. Harus tahu, gue sangat sayang sama lo. Buat sembuh ya, nggak suka di ruangan ini pulang biar ada Netflix. Aku bisa tiktokan ya nanti. Dokter, kemajuannya lumayan ya dok? Wah, bukan kebayang. Wow, Luar biasa. Karunia Allah. Amin. Tadi itu sedikit apa Cip? Cuplikan. Oh, flash dance. Flashback waktu lo lagi sakit ya Dil, waktu hari-hari pertama lo baru selesai dari operasi, paniknya Dila, paniknya gue gitu, semua jadi satu. Tapi siapa yang nyangka bahwa ternyata 365 hari itu sebentar banget, atau sekarang udah sampai di 28 Desember 2023 dan alhamdulillah puji Tuhan Bekti sehat. OMG. Lo merasa dan tahu bahwa hari ini lo ulang tahun ya? Iya, kalau itu iya. Karena memang Bunda sih udah mencoba untuk merencanakannya tanggal 28 ini kita syukuran ya. Mas Bek udah dibilang gitu. Udah kasih tahu. Dari kapan dia ngasih taunya? 3 hari yang lalu apa ya? Baru 3 hari yang lalu kan. Ini juga udah lupa-lupaan. Jadi tuh pas hari ini ngerasa bahwa bersyukur banget yang namanya hidup ya, kita nggak pernah tahu ya, maksudnya dikasih hadiah lagi sama Tuhan ya. Bener banget, maksudnya itu kejadian itu merupakan peringatan sih sebenarnya. Peringatan buat aku secara pribadi, mungkin ya kita sebagai manusia emang harus diingetin supaya sama manusia udah diingetin ya. Manusia ini Udah loh sebelum manusia ini juga mikir ya, udah ratusan tahun sebelum lo lahir juga gue udah ngingetin. Bisa di-cut yang itu nanti. Ini punya saya. Oh iya maaf. Meskipun manusia ini orang-orang ya, terdekat betul sekali. Ngingetin lo, cuman balik lagi orang-orang sekitar udah ngingetin lo, nggak mudang-mudang karena semua yang dipikir adalah harta, kekuasaan. Astagfirullahaladzim. Jadi akhirnya ya itulah, dikasih ujian sama Allah untuk mungkin lebih dekat lagi ya sama Allah, untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih dekat lagi sama keluarga. Itu yang penting. Karena dulu mungkin Bekti ada di rumah cuma 5 menit ya Dil. Nyampe rumah malam, kerja lagi, pagi lagi, berangkat lagi gitu. Betah nggak sih sebenarnya di rumah dulu? Ya betah dong Bu. Iya betul. Pertanyaannya cari uang terus gitu dulu gitu. Ya bagus dong kalau gitu. Kok nggak ada waktu sekali sampai Daphne sama Abel tuh suka. Anaknya dong harusnya. Iya, sampai Daphne Abel. Sekarang kedua. Oh, iya. coba Abel, Daphne. Daphne lebih senang ayah yang sekarang atau ayah yang dulu? Yang sekarang sih. Why? Kenapa beda? Kenapa ayahnya sayang? Lebih seru, banyak ngobrolnya. Ngobrolnya. Walaupun kadang-kadang ngeselin. I don't think I can hold this in anymore. Kamu lebih senang ayah yang dulu atau ayah yang sekarang? Kenapa sayang? Karena lebih banyak aktivitasnya sama ayah gitu. Begitu maksud gue, anak-anak ini tuh juga bukan dianggap nggak ada ya. Gue tahu yang lo lakukan itu buat nyenengin mereka, tapi ternyata mereka juga punya kebutuhan yang lain. Seperti yang tadi lo dengar sendiri, kita nggak ada setting-settingan ya Dila ya.
nggak minta mereka untuk jawabannya kayak gini apa nggak pernah. Nah Dila, kan kalau gue ngeliat kayaknya kalian tuh lebih intimate ya sekarang ya. Apa sekarang Dila kontrol anak-anak langsung, in charge langsung lah maksudnya. Apakah itu bagian dari rencananya Dila setelah rujuk atau secara nggak langsung terjadi seperti ini? Memang dulu maksudnya sebenarnya secara nggak langsung memang inginnya aku gitu, anak-anak jadi kayak lebih dewasa, lebih apa kan. Kalau dulu kan maksudnya manja lah intinya. Nah iya, dan sekarang kita punya aturan di rumah gitu, anak-anak jadi ngikutin siapa nih yang ngerapin tempat tidur, siapa yang nyuci, siapa gitu. Tapi sebetulnya jujur ya, dulu tuh Dila menginginkan Bekti sering dan banyak bekerja atau enggak sih sebenarnya dulu? Enggak, aku yang ngatur. Kalau Sabtu Minggu tuh aku minta sama Mas Roy itu untuk seminggu sekali setidaknya punya waktu sama anak-anak. Tapi ceritanya ada kerjaan, cuma 2 jam dia waktu sama anak-anak ngobrol, habis itu dia pergi lagi gitu dulu ya. Ya kan alhamdulillah bekerja Bu. Iya. Tapi kan akhirnya apa? Alhamdulillah. Sebenarnya udah diaturin, udah nih dikosongin satu, tapi Bang Indra bilang udah bilang aja ada kerjaan. Oh, gua hajar loh, Cip. Tapi itu betul Bekti. Betul. Iya, betul karena kalau kadang pernah waktu itu gua kasih pertanyaan. Bekti, misalnya lo ada waktu nih buat sama keluarga weekend. Terus ternyata ada tawaran dari Roy buat kerja, lo pilih mana? Ya, kerja dong. Deal, kan anak-anak di rumah juga dapat kerjaan cuci piring apa segala macam. Ini si Unyil dapat tugas juga nggak? Oh, saya. Bu. Gue baru tahu sih sekarang. Ini rahasia terbesar seorang Indra Bekti. Ternyata dia sekarang melakukan pekerjaan rumah. Berarti dia bisa infal dong nanti kalau lebaran. Enak aja. Jadi Bekti ngelakuin apa dia? Bantuin kita ini kalau aku ribet. Apa kita pulang dari mana gitu. Intinya dia ngebantuin. Aku ya megang caranya ntar ngepel. Itu dia loh yang nanti bantuin gitu. Alhamdulillah. Bekti gini nggak gayanya? Soalnya kan gue bisa kebaca kalau Dila tuh kan orangnya tipikalnya kalau udah ngasih tau sekali nggak dikerjain dia langsung cemberut, dia langsung bete. Ya kan lo kan biasa gitu. Bekti akan melakukan hal ini nggak di pojokan rumah atau deket meja makan dia gini. Apain tuh? Tahu sih tadi. Kayak pembantu baru mau ngapain gitu. Iya benar itu. Aku kayak nggak tahu gitu deh. Diam tenang. Itu bagus. What can I do Bunda? Apa yang harus aku lakukan lagi gitu? Itu apa namanya sih? Pal itu gitu. Ya dan akhirnya aku punya tiap pagi tuh punya rutinitasnya bersihin itu apa namanya tempat tidur. Dan tapi tempat tidur ini harus ada inspeksi dari dia. Dia tetap aja setiap pagi tuh kalau misalnya aku beresin segala macam terus dia datang, dia lihat. Itu ada yang nggak rapi sedikit sampai dia dibenerin lagi. Aduh, aku deg-degan pokoknya kalau misalnya setiap pagi itu benerin tempat tidur. Oke, jadi paling tidak hari ini di tanggal 28 Desember di hari lahirnya Bekti, apa yang mau Bekti sampaikan? Aku mau ucapin cuman tinggal Tendi yang belum kasih kado. Ya, kan? Tapi tahun ini dia pakai tontonan berrutin. Tau nggak dari Januari udah di ngomongin. Ntar aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Tapi tahun ini nggak. Dia sama sekali nggak ada yang di ngomongin. Bener yang Dila bilang. Sebelumnya kalau Bekti ulang tahun dia kayak ngerampok orang. Dia kasih list tadi ini yang ABC. That makes sense. Saya mau ucapin terima kasih banyak ya Tendi, Cip juga, Bunda Dila, dan yang tentunya orang-orang yang udah mau. Waktu aku sakit itu tuh bener-bener diperhatiin, dateng ya Bun. Terus Indonesia shock ya waktu lo sakit ya Dil. Gue gak nyangka sih bahwa sementara biasa orang sakit ya namanya manusia pasti gak luput dari namanya maut, namanya musibah gitu ya. Tapi pada saat Bekti sakit tuh kayaknya gue ngeliatnya gini, ini se-Indonesia loh. Dan apalagi waktu lo sakit tuh gue sempat pisah sama lo karena gue harus ke Labuan Bajo. Di Labuan Bajo semua gue baru turun dari pesawat orang pada gini, Tendi, Bekti gimana? Jadi gue belum pernah ngerasain namanya liburan terseduh itu tahun lalu karena 28 Desember Bekti masuk rumah sakit. Terus gue tanggal 1 Januari gue harus ke Labuan Bajo sama keluarga gue. Itu gue belum pernah ngerasain liburan gak enak tuh saat itu. Karena kok sabar, kayaknya dia belum sembuh. Kok pakai karena? Kan dia sakit. Gue nggak punya keuntungan apa-apa untuk care sama orang ini ya Dil ya. Tapi Dila cukup tahu persis lah maksud gue. Ya gue hari gini punya teman itu bisa banyak ya. Tapi untuk sahabat, lo adalah salah satu dari sejuta sahabat gue yang lain.
Banyak banget tuh jutaan ya. Yang gue pikir oh ini orang nih emang apa ya, gak ngerti lah, karena gue sayang sama Bekti juga sayang sama Dila, sayang dengan anak-anaknya gitu kan ya gitu. Tapi uang sekolah jangan minta ke tante. Itu mereka nggak denger. Ya terus aku denger. Ya pokoknya aku juga mau ucapin terima kasih juga buat untuk Roy juga, untuk pokoknya siapapun yang udah bantu aku dalam kemarin ini. Ya sekarang di tahun ini sekarang ini aku pengen ya udah nggak muluk-muluk lagi lah, yang penting aku sama keluarga itu erat, berempat kita ini kita buktiin sama siapapun itu bahwa ya aku udah meninggalkan lah yang dulu itu gitu ya. Sekarang mau yang jadi yang lebih baik lagi. Udah mau jadi, dengerin aku nggak sih? Ngurusin minuman terus. Ya habis kan dia diem aja. Kak, maaf ya Kak, lagi meeting ya. Lagi meeting ya Kak ya? Tolong Pak, ini susah kita. Itu susah kelihatan Kak. Makasih ya Kak. Makasih. Aku ngobrol sama dia aja dia lebih kuat kayaknya. Kalau kesana lagi. OMG. Aku terhura deh Cip. Aduh. Anak aku si bungsu ini. Coba dong, Abel lihat kamu gambar apa? Itu gambar siapa? Meskipun kayak tangannya panjang, tapi aku bukan maling ya. Itu bagus banget. Terus sama liatin lagi. Kasih lagi. Ini anak-anak gue baik. Wah, gede banget jempolnya. Itu kukunya. Ah, itu kukunya yang love itu. Kukunya tadi gambar kuku. Itu dia love aku, ya kan Abel? Ya bagus seneng gue. Itu anak lo. Anak gadis aku nomor 1 lebih punya khas yang beda lagi. Dia tahu ngambil angle tante Indi itu seperti apa. Itu bukan Tandi dong. Tapi malah nangis. Ini kan tante Indi kan? Ya kan? Iyain aja. Biarin aja. Tandi ini kurus. Maksud lu sih? Enggak, ini loh. Kan dia gambar gue di seberang. Oh iya bener. Makanya gue kecil. Iya. Kan dia Cip. Anak gue tau baiknya. I love you all. Intinya kita berempat ini tetap menjadi keluarga yang utuh gitu. Maksudnya mungkin ada beberapa orang atau segelintir orang yang memang mencoba maksudnya meragukan aku istilahnya gitu ya. Maksudnya dengan apa yang mungkin mereka tahu juga tentang aku seperti apa gitu. Udah yang itu berlalu stop. Biar ya betul. Yang berlalu udah berlalu dong. Maafinlah aku seorang Indra Bekti yang mungkin tak luput dari salah dan ya nggak sempurna lah aku sebagai manusia gitu. Tapi sekarang aku mau berusaha untuk memperbaiki diri yang lama-lama udah nggak lagi gitu. Sekarang ayah mau sama kamu aja, sama anak-anak dan sahabat-sahabat yang memang nggak jangan bobo gua. Lagi susah lu bobo gua lo. Lu lupa gua Set. Kamu denger aku mau apa? Setan. Bukan. Apa? Sayang. Oh. Udah kalau gitu. Ya udah Bekti ya. Cukup. Cukup ya. Sudah cukup. Hari ini nggak boleh ada kesedihan. Harus ada kebahagiaan. Amin. Karena kebahagiaan dari ini akan berlanjut, bertambah banyak dan bertambah menyenangkan untuk hari ke depan. Amin. Itu dia. Jadi jangan lupa sekarang bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, merapikan tempat tidur. Happy birthday Bekti. Thank you, Tante.